kira-kira apa kiat Pak Prabowo sehingga bisa melampaui tingkat kepuasan dari Pak Jokowi dalam rentang cuma 100 hari. Ingat ya, Pak Jokowi itu sampai ke angka 80% itu setelah hampir 10 tahun. Baru mendapat angka 80% tinggi. Sebelumnya di bawah terus naik 80%. 80. Ini 100 hari bahkan lebih tinggi dari Pak 100 Jokowi. sudah lebih tinggi dari Pak Jokowi. Artinya kan... Sebentar, sebelum saya ke Bung Noel dan Bang Rio dan juga Bang Daulay. Saya ingin tanya lu, menurut Anda apa? Saya nggak tahu, makanya saya mau tanya. Apa sih kiatnya gitu loh? Hebat sekali nih Pak Prabowo sehari dalam 100 hari udah melampaui Pak Jokowi gitu loh. Menurut Anda nggak sehebat itu? Siapa? Menurut Anda nggak sehebat itu? Enggak, nah, kan survei itu mengatakan 80%, hampir semuanya gitu. Kan kita ngikutin survei itu. 80% melampaui Pak Jokowi yang bekerja selama 10 tahun baru dapat 80%. Ini cuma 100 hari. Kan yang kebayang sama saya, dalam 100 hari aja udah 80,9%, bagaimana kalau 50 tahun? Bisa-bisa sampai 120, 130% loh itu tingkat kepuasannya gitu. Itu bayangan saya. Betul. Pak Jokowi sebagai presiden yang disebut sebagai paling hebat ya sepanjang sejarah reformasi gitu, hanya 80%. Pak Prabowo 80% itu cuma 100 hari gitu loh. Jadi begini, kita mau lihat apa sih kira-kira ini perlu diluruskan. Jadi maksud Anda bukan Pak Prabowo nggak mungkin bisa 80% melebihi Pak Jokowi, bukan. Tapi kalau 100 hari saja itu bisa 80%, gimana nanti 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun kalau 2 periode misalnya. Kalau kita buat 80 aja kan, per 100 hari, katakan per tahun proporsi gitu. Kali 5. Kan 400% tuh. Saya jawab aja, saya coba ini Ray Rangkuti kan ciri khasnya gitu itu. Pertanyaan menjebak yang sebetulnya menurut saya kadang-kadang belum tentu kontekstual pertanyaannya. Pertama begini, soal Prabowo dan Jokowi atau Jokowi dan Prabowo. Pak Prabowo itu selalu menyatakan bahwa apa yang dilakukan pada masa dia sekarang ini adalah kelanjutan dari program-programnya Pak Jokowi. Jadi kalau sebelum turun Pak Jokowinya tingkat popularitas pemerintah pada saat itu kan di atas 70%, hampir 80% juga. Jadi hanya sebagai kelanjutan sebetulnya ini masuk akal. Itu satu. Kemudian yang kedua, program-programnya Pak Jokowi yang sangat populer kemudian diminati masyarakat itu tidak ada yang dipotong Pak Aiman. Ya coba lihat PKH. Ya, PKH itu masih beasiswa PIP masih. Malah ditambah MBG. Masa ya nanti itu dulu. Ini yang lama nih. Yang lama. Ini Bapak dengar dulu ini supaya kelihatan nih, supaya Pak Ray tahu ini kenapa bisa bertambah. Kemudian BPJS kesehatan yang gratis, Pak. Itu masih juga semua sama ya. Jadi itu kan besar tuh 96,8 juta orang. Dapat tuh gratis tuh semua. Kemudian ditambah lagi subsidi, Pak. Di mana-mana itu ada. Dan seterusnya. Jadi banyak program-program yang di masanya Jokowi sekarang malah justru dipertahankan oleh Pak Prabowo. Nah sehingga wajar kalau misalnya masyarakat kenal betul ini. Jadi nggak ada yang terusik sedikit pun dengan keberadaan Pak Prabowo sebagai presiden. Lalu bertambah sayang dengan Pak Prabowo masyarakat ini. Dengan apa? Dengan program-program baru. Contoh guru. Guru kan sering katakanlah quote and quote ya. Agak terusik karena gajinya selalu di bawah rata-rata Pak. Ya. Lalu sekarang Pak Prabowo menaikkan gajinya. Kemudian buruh kemarin. Ya kan mereka datang belum apa, udah sudah kita sesuaikan. Ya enggak? Ongkos haji turun. Kan jelas ini semua jelas, Pak. Kemudian ada subsidi pupuk yang tadinya masih dipotong sana potong sini sekarang harus sampai ke rakyat. Masuk, Pak. Irigasi sekarang masuk ke rakyat. Kemudian ada lagi swasembada pangan yang sedang dikerjakan semua rakyat lihat. Itu terbuka dan bisa diaudit. Ditambah lagi dengan program yang sangat populer yaitu MBG. Ini loh, jadi ini kan sudah sangat populer sekali. Akhirnya naik, Pak. Gitu loh. Jadi karena dia memang betul-betul dibutuhkan masyarakat, ditambah lagi diplomasi internasionalnya. Pak Prabowo yang membanggakan kita, Pak. Dia datang ke India dihormati seperti itu. Ya enggak, kemudian ketemu dengan raja di Malaysia dihormati luar biasa dan beberapa negara-negara lainnya betul-betul membuat kita bangga sebagai anak bangsa Indonesia. Dan itu ditayangkan bukan hanya oleh televisi misalnya kayak Kompas, Pak. iNews TV juga menayangkan itu, Pak Iman. Ya, jadi karena itu mestinya ini pertanyaannya saya katakan ya enggak seperti misalnya gini. Oh, ini kalau sekarang udah 82%, 83%, nanti 85, 80. Ini bukan angka hitungan kacang. Hasil litbang. Paham saya, survei itu kan bukan begitu hitungannya. Emang begitu hitungannya. Jadi survei yang tidak seperti dari penyampaian Bung
Saya belum selesai, per tahun. Pak Rai. Makanya saya mau menindaklanjuti dengan pertanyaan supaya dilanjutkan lagi jawabannya. Dari yang disampaikan oleh Bung Partonan ini mau mengatakan begini, kan tingkat kepuasan terakhir di Pak Jokowi itu 80%. Sekarang 80,9%. Artinya Pak Prabowo hanya menghasilkan 9% tingkat kepuasan. 0,9%. 0,9 ya, dalam waktu 100 hari. Jadi nggak ada 1%. Dan katakan 1% lah kita bulatkan di 1%. 1% itu sumbangsih dari 1 MBG, kedua kenaikan guru, kenaikan buruh, ya kan? Lalu apa tadi PPN yang 20%, haji yang dimurahkan. Jadi udah begitu banyak digelontorkan oleh Pak Prabowo, tambahan-tambahan di luar apa yang sudah pernah dikerjakan oleh Pak Jokowi, ternyata tingkat kepuasan ke Pak Prabowo itu masih 1%. Oke, saya jawab ya. Iya. Saya udah paham ke pertanyaannya. Dan ini sebetulnya adalah pernyataan yang saya katakan menelikung di ujung, Pak. Sebab apa? Penjelasan saya tidak seperti itu. Saya katakan ini Pak Prabowo ini adalah kelanjutan dari Pak Jokowi. Andai kata programnya tidak bagus, Pak, nggak tertutup kemungkinan turun sampai 50%. Tidak tertutup kemungkinan sampai turun 40%. Karena kelanjutan belum selesai. Jangan dipotong dulu. Anda tadi bicara sedikit pun walaupun saya terganggu. Saya nggak potong loh. Kita mau mengatakan justru karena kelanjutan, logika yang Anda bangun itu jadi benar. Ini kelanjutan itu di 80%. Bukan. Maksud saya gini. Pak Prabowo sekarang 81%. Itu yang saya katakan. Artinya kalau kelanjutan cuma naik 1%. 1% itu disumbang oleh beberapa itu program kan pemahamannya saudara oleh Pak Prabowo. MBG mungkin 0, sekian persen. Gaji guru 0, sekian persen. Lalu gaji buruh 0, sekian persen. Haji yang dimurahkan 0, sekian persen. Gitu loh maksud saya. Jadi mungkin ini bahan evaluasi loh. Jadi MBG itu nggak sampai 1% loh. Efek kepuasannya kepada Pak Jokowi. Kalau cara lihat cara penjelasannya. Ini kan Anda mengulang pernyataan Anda yang tadi nih. Ini kalau debat di sini jangan bolak-balik ngulang-ngulang pernyataan yang sama. Ya, habis waktu kita durasinya habis nggak bermanfaat. Jadi saya mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo disukai, disetujui, diminati oleh rakyat. Buktinya apa? Yang melakukan survei bahkan bukan Gerindra. Bukan pemerintah yang bikin survei. Yang bikin survei Kompas, Pak. Bapak tahu nggak latar belakangnya misalnya Kompas ini seperti apa mereka bikin survei? Selalu dijadikan panutan. Orang selalu percaya dari dulu sampai sekarang Kompas jadikan sebagai panutan, Pak. Dan nggak mungkin misalnya semua rakyat ini, kamu nanti pilih begini, kamu kasih tahu begini. Tidak. Ini independen. Jadi kalau misalnya hasilnya seperti itu, betul bahwa itulah hasil yang diinginkan secara objektif oleh rakyat. Itu buktinya. Tidak meragukan hasilnya, Bung. Itu bukan. Yang itu tapi dia justru karena kita berdasarkan survei itu. Survei itu mengatakan 81% kan, kita andaikan. Lalu Anda menjelaskan 80% itu bagian dari kelanjutan kesuksesan Pak Jokowi. Oke, saya ambil tuh. Berarti Pak Jokowi udah menyumbang 80%. Kalau angkanya cuma 81%, berarti Pak Prabowo masih ini Anda yang ketiga kali nih memulak balik ini. Iya, itu kan penjelasan yang ketiga kali. Enggak, ini saya juga akan menyatakan bahwa apa yang mau katakan lagi? Saya mau katakan bahwa pemahaman terhadap survei tidak seperti itu. Lah misalnya begini. Sekarang misalnya katakan mohon maaf ada satu orang presiden terpilih. Ternyata rakyatnya tidak suka, Pak. Dalam hitungan 6 bulan bisa jatuh. Coba bisa nggak? Mungkin sekali rakyat nggak suka jatuh dia. Di dalam kepemimpinan kita misalnya kayak kemarin siapa di presiden kita yang singkat? Misalnya mohon maaf Gus Dur kurang terkenal apa, Pak? Wibawanya kiai besar dan semua orang suka dengan beliau. Tapi secara politik kan beliau tidak bisa bertahan juga. Tapi kan sistemnya bisa berarti kan. Jadi ini bukan karena misalnya ini degenerate ini 80 tambah 1 sama dengan 81 dan seterusnya. Emang sesederhana masa rangkuti pemikirannya. Yang paling konkret. Anda ini kan paham soal survei. Masa yang paling konkret justru karena itu makanya kita tadi kan masuk ke sini. Enggak, itu salah. Yang paling konkret itu adalah salah. Pak Soeharto hanya sekitar 7-8 bulan setelah ia dipilih yang kelima kali di dalam pemilu jatuh. Dan tingkat kemenangannya hampir 80%. Kalau Anda mau mengatakan begitu tuh, iya kan, beda lagi. Berarti Anda membantah dan mendukung saya.